Baik, adik-adik sekalian ya, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi penyuluhan ya. Jadi materi penyuluhan ini juga sangat penting ya untuk bisa menjadi seorang fasilitator. Jadi salah satu hal yang sangat penting bagaimana menuangkan materi penyuluhan itu sehingga para penerima manfaat kita untuk bisa memahami apa yang akan kita sampaikan. Nah, sebenarnya bahwa dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 itu sudah dijelaskan ya bahwa materi penyuluhan itu didefinisikan sebagai bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk. Jadi bentuknya meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi maupun dengan kelestarian lingkungan. Ya. Di sini bahwa dalam materi penyuluhan hal yang sangat penting untuk kita memahaminya adalah bagaimana menyiapkan materi itu. Ya, dalam menyiapkan materi penyuluhan yang perlu Anda ketahui adalah kita dari hasil identifikasi potensi wilayah itu ya bahwa untuk materi yang pertama dalam penyusunan program penyuluhan Ibu sudah pernah menjelaskan bagaimana mengidentifikasi potensi wilayah dan mengapa ini penting ya agar kita bisa mengetahui kebutuhan dan sasaran permasalahan apa yang dibutuhkan ya dari sasaran kita atau penerima manfaat kita. Nah, dari himpunan masalah hasil identifikasi itu, kemudian kita menentukan prioritas masalahnya. Nah, kemudian kita mengkaji lagi informasi lain, potensi wilayah dan hasil identifikasi wilayah tersebut. Kemudian kita menentukan pemecahan masalah yang akan disusun menjadi suatu materi penyuluhan. Nah, kemudian kita menentukan topik ya dan subtopik materi kita dan kita menuangkan materi penyuluhan ke dalam berbagai media penyuluhan ya. Itu yang pertama yang harus kita lakukan dalam penyiapan materi penyuluhan. Selanjutnya, bahwa dalam penyusunan materi penyuluhan itu adalah dari berbagai materi tadi ini perlu kita susun dalam bentuk sinopsis. Nah, nantinya barulah kita susun dalam lembar persiapan penyuluh. Nah, dalam sinopsis ini artinya kita meringkas ya, jadi namanya juga sinopsis ya, jadi materi yang tulisan yang panjang tadi baik fiksi maupun non fiksi ya, dan sinopsis itu sendiri ditulis dalam bentuk narasi ya supaya kita bisa memahaminya. Nah, sinopsis yang ditulis untuk meringkas karya yang sudah ada atau sudah ditulis secara lengkap ya, kemudian untuk persiapan menulis ini suatu gagasan yang akan dituangkan dalam bentuk fiksi maupun non fiksi. Nah, jadilah suatu sinopsis materi penyuluhan. Bagaimana sebenarnya langkah dalam membuat sinopsis ya yang sudah ada? Yang pertama, itulah kita perlu membaca materi itu dengan seksama dan penuh konsentrasi. Kemudian menyediakan waktu khusus untuk membacanya dan membaca dalam kondisi fun ya atau relax ya tanpa ada tekanan. Kemudian kita bisa memahami materi itu. Dan pikirkan sinopsis yang akan ditulis itu siapa toh pembacanya. Dan jangan lupa bahwa bahasa yang kita buat itu adalah mudah dimengerti dan oleh pembaca ya atau dalam hal ini penerima manfaat kita adalah peternak ya dan keluarganya. Nah, selanjutnya bahwa kita perlu ini pemetaan materi akan kita sampaikan. Jadi siapa sasarannya kita. Nah, ini penting sekali ya. Jadi perlu kita ketahui sasarannya kita. Jadi tipe adopter yang akan menerima suatu inovasi kita itu siapa. Nah, kemudian sinopsis yang telah ditulis ini disertai dengan lembar-lembar presentasi detail gagasan ya untuk sebagai pendukungnya. Dan jangan lupa dalam membuat materi kita perlu mempertimbangkan segi ekonomi karena sebaik apapun misalnya pesan akan kita sampaikan kalau misalnya itu penuh resiko dan itu memerlukan biaya input yang banyak ya yang besar itu adalah pasti sasaran kita atau penerima manfaat kita akan berpikir ya untuk menerima pesan akan kita sampaikan. Setelah itu siap mempresentasikan sinopsis itu. Nah, ini ada contoh ya dalam membuat sinopsis. Kenapa kita buat sinopsis ini mulai daripada judulnya apa, bagian awalnya apa, bagian utamanya apa, bagian akhirnya apa supaya kita fokus. Karena kadang dalam membuat atau menyampaikan materi penyuluhan itu kadang kita lari ya karena memang diakui ya bahwa dalam membuat materi penyuluhan itu mulai dari ada materi kontennya ya materi utama, ada yang pendukung saja, ya ada juga malah itulah yang mubasir ya, yang sebenarnya bukan itu tapi kita bagaimana untuk bisa memenuhi daripada materi itu. Tapi yang jelas bahwa dalam materi penyuluhan kita perlu buatkan sinopsis, buat bagan ceritanya, formatnya supaya betul-betul apa kita sampaikan kepada pelaku utama dan pelaku usaha itu bisa tersampaikan dengan baik. Makanya itulah kita menyusun suatu materi penyuluhan. Serasa cukup ya untuk menyusun materi penyuluhan. Terima kasih.